Perubahan anomali cuaca dan permintaan komoditas yang semakin meningkat mendorong teknologi pertanian untuk mengembangkan varietas unggul baru demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang sehat dan juga aman. Salah satu teknik pengembangan varietas unggul baru yang mutakhir yakni teknik rekayasa genetika. Baru-baru ini, Balai Litbang Pertanian melalui Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau yang dikenal dengan BB Biogen Kementerian Pertanian tengah mengembangkan komoditas padi dengan teknologi mutakhir bernama genome editing. Padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah beras yang dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia ialah 31,33 juta ton. Salah satu padi yang digemari oleh masyarakat yakni padi elit varietas Inpari HBD dan padi rawa yang memiliki produktivitas yang tinggi dan beras yang pulen. Namun, karakter postur yang relatif tinggi sehingga mudah rebah jika tertiup angin dan hujan lebat mendorong para peneliti untuk memperbaiki karakteristik tersebut. Saya ini sedang meneliti tentang genome editing di tanaman padi, yaitu untuk perbaikan postur tinggi tanaman dari varietas Inpari HBD dan padi rawa, kemudian dikembangkan sampai sekarang sudah padi generasi S3. Genome editing itu sebenarnya teknologi untuk memutasi gen, di mana kalau saat ini yang secara memutasi secara artifisial itu kan bisa dengan fisik maupun kimia kan. Secara fisik itu bisa dengan penyinaran, dengan sinar X atau sinar gamma atau dengan neutron dan lain-lain. Kemudian kalau dengan zat kimia itu bisa dengan EMS dan lain-lain. Nah ini kita kalau genome editing ini kita mengedit di bagian genom dari tanaman. Nah itu secara in vitro. Jadi kita menggunakan DNA yang akan kita mutasi itu bisa secara presisi. Karena biasanya kalau mutasi buatan itu hasilnya random. Tapi kalau dengan genome editing ini kita bisa secara presisi atau tepat di mana kita akan melakukan mutasi itu bisa kita lakukan. Sistem CRISPR-Cas9 secara garis besar bekerja dengan memotong sekuen DNA utas ganda homolog yang lebih dikenal dengan protospacer. Selain itu, perantara dari enzim ini ialah Agrobacterium tumefaciens. Kita hanya menggunakan namanya RNA pemandu atau guide RNA, di mana dia akan memberi atau mengarahkan di mana mutasi itu akan dilakukan. Nah, yang menjadi pemotong itu yaitu protein Cas sebagai gunting molekulernya. Kalau misalnya konstruknya sudah kita peroleh, nah itu sebenarnya kita untuk proses untuk pembuatannya, khususnya untuk tanaman padi, prosesnya sama seperti transformasi genetik biasa, yaitu menggunakan Agrobacterium ataupun bisa menggunakan teknologi yang lain. Biasanya kalau padi itu kita menggunakan explant embrio. Kita sampai mendapatkan tanaman regeneran itu atau transforman itu sekitar 3 bulan. Nah setelah 3 bulan itu kalau genome editing itu kita seleksi di mana sudah tidak membawa transgen, artinya tidak membawa gen selectable marker ataupun gen
penyandi Cas. Jadi di tanaman generasi T1 itu sebenarnya kita sudah mendapatkan tanaman yang sudah tidak membawa transgen, artinya sudah tidak transgenik. CRISPR-Cas9 memiliki sistem modifikasi genom secara terarah dan banyak dikembangkan karena dinilai lebih efisien, tidak mahal, dan tidak kompleks. Dengan genome editing itu kita hanya mengarahkan mutasi itu terjadi sudah terarah gitu. Misalnya seperti sekarang ini yang kita lakukan untuk perbaikan postur tinggi tanaman, maka kita mengedit di gen yang namanya gen SD1. Nah, jadi kita men-knockout atau membungkam ekspresi dari gen SD1 ini agar tidak membentuk enzim GA20 oksidase. Misalnya kalau konstruk genome editing atau konstruk kita menggunakan CRISPR-Cas9 itu sudah berhasil dirakit. Nah, itu kemudian kita masukkan, kalau di sini kami menggunakan agrobacterium. Kita masukkan ke agrobacterium. Kemudian kita transformasi genetik. Kalau di tanaman padi kita menggunakan embrio muda. Nah, embrio muda itu kita ambil dari biji padi yang berumur sekitar 12 sampai 14 hari setelah antesis. Kupas sekamnya, kemudian kita sterilisasi, kemudian kita isolasi bagian embrio yang masih mudanya secara aseptis ya di laminar airflow. Kemudian kita kokultivasi, artinya direndam dengan suspensi agrobacterium yang sudah mengandung konstruk CRISPR-Cas9 tadi. Prinsipnya untuk proses pembuatan transformannya mungkin sama, jadi sampai generasi T0 itu sama, tapi nanti setelah generasi T0 itu kan kita seleksi mana-mana yang tidak mengandung transgen, artinya sudah mengalami mutasi seperti yang kita inginkan tapi tidak mengandung transgen. Dalam hal ini gen yang ada di tDNA kalau kita menggunakan teknologi transformasinya menggunakan agrobacterium. GA20 oksidase yang dia fungsinya di dalam tanaman itu untuk mengatur salah satunya bertanggung jawab dengan tinggi tanaman. Nah, kalau dia di knockout atau dibungkam kan dia tidak terbentuk enzim GA20OX2 yang dia merupakan enzim kunci untuk pembentukan hormon giberelin. Jadinya giberelin di dalam tanaman berkurang dan akhirnya akan tanaman berpenampilan semi kerdil. Nah, kemudian setelah itu tahapnya tahap seleksi, kemudian diregenerasikan menjadi tanaman atau plantlet. Nah, dari situ nanti diaklimatisasi di rumah kaca, kita pelihara, kemudian baru kita seleksi secara molekuler mana yang mengalami mutasi dan sudah tidak membawa transgen, yaitu gen seleksi hygromisin dan Cas9-nya. Itu dia Tani Lovers Teknotani kita pada kali ini. Semoga informasi tadi dapat menginspirasi bagi kita semua ya. Saksikan terus Teknotani, program yang membahas teknologi pertanian terkini. Sampai jumpa.